Jemaat Tuhan GSJA Cendrawasih. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu atas doa dan juga dana sehingga ibadah online ini masih terus dapat berjalan. Mari terus dukung pelayanan media kami dengan cara subscribe YouTube channel GSJA Cendrawasih, beri like dan juga share video kami kepada teman, keluarga, kerabat, dan sahabat semuanya. Mari siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, rasakan jamahannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GSJA Cendrawasih, saya percaya pada saat Bapak Ibu tetap berada di rumah dan menikmati hadirat Allah yang luar biasa, saya percaya bahwa Tuhan menjamah kita semua, amin. Dan saya percaya juga pada saat pagi hari ini setiap pujian yang kita naikkan, setiap penyembahan yang kita naikkan ke dalam hadirat Tuhan, maka Allah akan menjamah setiap anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, suami, istri, anak-anak, semuanya yang ada di dalam dalam itu keluarga kita, Tuhan pasti akan jamah dengan luar biasa, amin. Haleluya. Mari sama-sama saya undang yang di rumah, jangan hanya duduk saja, mari kita semua bangkit berdiri bersama, kita mau masuki gerbangnya di dalam hadirat Tuhan. Masuki
sukacita yang luar biasa bagi kita pada saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang berada di dalam rumah, kita mempersiapkan hati kita. Kita memberi diri kita yang terbaik pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah bagian yang terbaik yang harus kita ambil. Sebab firman Tuhan itu menguatkan dalam hidup kita. Bahkan firman itu sering berbicara dalam hati kita. Katakan sama-sama.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan dan kami memuji kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Lewat puji-pujian kami diberkati pada hari ini. Dan kami juga mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami boleh kami buka. Dan firman itu mengajar kami. Firman itu akan mendidik kami. Bahkan membawa kami jalan kebenaran. Pujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saudara diberkati Tuhan selalu. Di minggu kedua bulan Agustus ini kita percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan selalu lakukan dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang sudah kita perjuangkan. Kalau kemarin saya katakan pasti ada persoalan dan masalah, ada penderitaan atau pergumulan yang harus kita lewati. Nah hari ini kita buka kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-13 kita baca bersama-sama. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Wow, amin. Bagaimana mungkin kalau kita lihat di sini katakan dengan bagian kamu dalam penderitaan supaya kamu juga boleh bergembira. Jadi saya berpikir bahwa penderitaan itu akan ada bahagianya. Jadi tidak selamanya selalu kita mengalami hujan terus-menerus. Tidak selamanya kita mengalami panas terus-menerus, pasti akan mengalami perubahan. Dan ternyata masalah juga akan ada berubah, saudara dan ibu saudara. Klik berikutnya, ada beberapa hal yang saya tarik di sini tentang sebuah penderitaan. Penderitaan yang pertama adalah sebuah keadaan. Kenapa saya katakan sebuah keadaan? Yang namanya keadaan tidak dapat kita memilih, saudara laki atau perempuan, kaya atau miskin, hamba ataupun Tuhan, pendeta ataupun jemaat, anak-anak ataupun dewasa. Jadi yang namanya penderitaan tidak melihat siapa saudara. Dia akan menghadapi dan dia akan berhadapan dengan yang namanya penderitaan. Nah saudara-saudara, biarlah dalam penderitaan ini saudara harus diajar belajar terus untuk saudara memahami. Tuhan tidak selalu memberikan kepada kita adalah pencobaan terus pencobaan. Tuhan akan membela saudara, Dia akan mendukung saudara. Iblislah yang suka kasih pencobaan dalam hidupmu. Maka akhir kehidupanmu engkau harus tetap menjadi pemenang. Karena engkau punya Tuhan Allah yang hidup. Engkau punya Allah Raja dari segala raja yang selalu mendukung bersama dengan kita. Yang kedua adalah sesuatu yang wajib ditanggung dalam hati. Maksudnya apa? Saudara, yang namanya penderitaan kita nggak bisa take over. Penderitaan tidak bisa dialihkan. Kalau saudara seringkali mendengar ya, anak saudara sakit, kalau saudara bilang, Tuhan kasih anak saya sakit Tuhan. Kalau kayak gitu jangan dia yang sakit, saya aja deh Tuhan. Apakah terjadi perpindahan ketika saudara minta sama Tuhan, anak saudara sakit, lalu berubah menjadi saudara yang sakit? Terjadi? No. Atau saudara sayang dengan orang tua Anda, lalu Anda bilang, Tuhan udahlah, jangan kasih pencobaan atau kasih penyakit buat orang tua saya. Biarlah saya saja Tuhan, saya ini jomblo gak laku-laku, udah saya aja yang hadapi ini. Tidak bisa. Saudara, suatu keadaan yang wajib saudara hadapi sendiri. Jadi tidak bisa di take over, tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa di share, dan apalagi bisa di forward. Tidak bisa. Penderitaan adalah sebuah keadaan yang wajib ditanggung dalam kehidupan kita. Yang ketiga, realita. Realita adalah sesuatu yang nyata. Saudara jangan berpikir kenapa saudara seringkali ini kehidupan yang lama. Saudara bilang begini, wah kalau dulu enak belum menikah ya, kalau masih pacaran lebih enak ya daripada sudah menikah. Tidak bisa. Realita pasti waktu saudara masih pacaran saudara beda dengan punya masalahnya. Wah apalagi kalau saudara sudah menikah beda. Kalau sudah menikah punya anak juga beda. Itu realitanya. Kita nggak bisa menolak. Kalau saudara dulu masih menjadi seorang pegawai yang saudara tunggu adalah gaji bulanan saudara. Tapi kalau saudara sudah jadi bos, yang saudara pikir adalah bagaimana menggaji anak buah saudara. Realita. Kita nggak bisa mengambil bahwa realita itu tidak terjadi. Realita itu harus nyata saudara. Bagaimana hidup saudara sudah merdeka dan sebelum merdeka. Itu realita. Kita harus menanggung dan segala sesuatu yang kita hadapi sendiri. Kita nggak bisa menolaknya. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah intensitas. Intensitas ini bicara tentang ukuran. Pohon
pohon yang belum tumbuh, masih kecil, dia tidak punya ancaman bahaya begitu besar. Tapi ketika pohon itu mulai bertumbuh dan mulai tinggi, maka masalah ancaman-ancaman pun juga jadi besar. Jadi kehidupan kita sama-sama hari ini punya intensitas. Waktu saudara belum bertobat dan saudara telah bertobat, itu berbeda. Saudara sudah berjuang dan belum berjuang, saudara berbeda. Nah, inilah gambaran apa yang dikatakan dari sebuah penderitaan. Saudara-saudara, hari ini kita dibuat menjadi paham tentang sebuah penderitaan. Saudara mengiring Tuhan, berbeda pasti. Jangan sudah sama ratakan. Jangan sampai sudah bilang begini, enak dulu ya sebelum jadi orang Kristen. Kenapa? Ini boleh, bohong boleh, apa boleh. Tapi kalau jadi orang Kristen, nggak boleh ya. Ya jelas saudara, karena Tuhan adalah kebenaran. Dia tidak menginginkan saudara hidup dalam dosa. Ya, dia tidak menginginkan saudara jatuh dalam dosa. Kalau saudara tahu daging ini lemah, tapi roh itu penuh, maka saudara belajar banyak dengan Tuhan Yesus kita. Apa itu penderitaan? Kalau menurut manusia secara umum, penderitaan itu adalah menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi secara Alkitab, penderitaan itu adalah anugerah yang dikaruniakan. Kok Pak Yohan bisa bilang kalau penderitaan itu anugerah ya? Yes. Berapa banyak orang seringkali mengalami yang namanya penderitaan berakhir dengan sukacita, berakhir dengan berkat, berakhir dengan sukacita, berakhir dengan begitu banyak miracle Tuhan. Pak, Bu, COVID-19 ini adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Banyak keluarga-keluarga telah kehilangan esensi sebagai seorang keluarga atau sebuah keluarga. Hari ini keluarga mulai nyata, mereka mulai memahami, mereka mulai mengerti bagaimana merawat dan menjaga anak. Saya sering menemukan orang tua begitu stres ketika mengajar anak-anaknya. Hari ini dia boleh belajar betapa beratnya guru-guru di sekolah juga waktu dia mendidik anak-anaknya. Orang tua hari teriak-teriak bagaimana dia begitu kesulitan mengajar anaknya. Bagaimana juga guru di sekolah begitu lebih stres. Saudara mungkin hanya 1-2 anak yang sudah hadapi, tapi di sekolah ada puluhan bahkan ratusan anak-anak yang harus dihadapi oleh seorang guru, saudara. Inilah gambaran bahwa penderitaan itu berdampak buat kita anugerah, sehingga kita memahami esensi sesungguhnya dalam sebuah kehidupan. Kita bukan hanya bisa melihat saja, tapi kita juga harus mengalami. Di sini dikatakan menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Jelas, siapa yang suka ditawari penderitaan? Dikasih gratis pun nggak mau, saudara. Ya, karena yang namanya penderitaan buat mereka itu ada sebuah momok. Penderitaan ada sebuah beban. Penderitaan ada sebuah troublemaker dalam kehidupan kita. Salah kita mengerjakan, salah kita menjalankan, maka habislah kehidupan kita. Saudara-saudara, dari masalah, sudah lihat Musa diubah Tuhan. Dari masalah Ayub diberkati Tuhan. Dari masalah Yusuf, dia malah menjadi raja muda Mesir. Diawali dari masalah. Siapa bilang penderitaan Yusuf tidak menjadi anugerah? Siapa bilang penderitaan Abraham tidak menjadi anugerah? Siapa bilang penderitaan Nuh tidak menjadikan anugerah? Siapa bilang penderitaan Ayub tidak menjadi anugerah? Ayub pasal 42 dikatakan Ayub bukan menjadi miskin, tetapi kekayaan yang bertambah menjadi 2 kali lipat. Anak-anak yang bernama Kesia, Yemima, dan Keren-Hapuk adalah anak-anak yang tercantik pada saat itu, menggantikan 10 anak Ayub yang telah mati pada sebelumnya. Saudara-saudara, ini saya setuju sekali katakan bahwa penderitaan adalah anugerah yang dikaruniakan. Tidak ada orang setelah minta masalah, minta penderitaan langsung diberi. Tidak banyak orang bisa mengalami penderitaan, saudara. Tapi kalau saudara sudah mengalami penderitaan hari ini, saudara bersyukur. Itu anugerah Tuhan untuk membawa saudara naik level, membawa saudara naik tingkat, naik kelas. Amin. Bilang sama-sama, saya dapat ujian untuk naik kelas. Saya dapat penderitaan untuk naik kelas. Haleluya. Ada beberapa hal. Penderitaan yang selalu dihadapi oleh manusia bermanfaat untuk menjadi bahan introspeksi. Koreksi diri kita dari masalah, saudara. Orang-orang tidak akan pernah mau belajar ketika mereka tidak berhadapan dengan persoalan. Ketika ada persoalan yang besar yang mereka hadapi, dia baru bisa belajar. Ternyata masalah membuat saudara bisa belajar. Masalah membuat saudara bisa diintrospeksi. Masalah membuat saudara bisa dikoreksi. Ketika saudara menghadapi masalah, saudara bisa belajar. Disitulah kita mengerti bagaimana memahami arti hidup sesungguhnya. Disitulah cara saudara untuk bisa paham apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan dalam hidup saudara.
Dan saya percaya, ini bukan secara kebetulan kita hari ini ada di tempat di masa-masa COVID ini sedang berjalan, COVID ini sedang bergerilya untuk mencari mangsa, siapa yang bisa diajak, siapa yang bisa direkrut untuk menjadi orang-orang yang menjadi korban. Saudara-saudara, hari ini kita harus koreksi diri. Hidup bersih adalah bagian kita mengoreksi juga. Banyak kita seringkali hidup kotor, ya kita jorok. Tapi ketika kita sudah tahu bagaimana mengoreksi hidup kita, kalau engkau mau sehat, engkau harus koreksi diri. Itulah awal bagaimana kita dapat yang namanya sebuah penderitaan. Yang kedua dikatakan apa? Masing-masing manusia selain menjadi bahan introspeksi, dapat juga menjadi sebuah pengalaman. Pak, Bu, bahwa masalah atau penderitaan itu membawa orang untuk punya pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa membatasi. Dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa mengatasi. Dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa tahu bagaimana kita menempatkan diri posisi mana yang tepat, posisi mana yang salah. Jadi dari pengalaman-pengalaman ini saudara menguntungkan sekali saudara dan saya. Ketika dihadapkan dengan yang namanya masalah, ketika dihadapkan dengan yang namanya sebuah penderitaan, dia punya pengalaman. Tidak ada orang yang kaya raya karena berjudi. Dan tidak ada yang bahagia kalau mereka hidup tidak benar. Ya, kalau saudara-saudara sebagai orang yang kasih dalam kasih Tuhan tahu, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang jauh daripada Tuhan, orang yang lepas Tuhan, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Tapi kalau hari ini orang yang berseru kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan selalu bersama dengan hidup saudara. Tuhan akan selalu menemani saudara. Tuhan akan selalu menjaga saudara. Dia adalah Allah El Shaddai, Allah Yehovah Rafa, Yehovah Jireh yang selalu menjadi pembela dalam kehidupanmu. Dan dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dan yang ketiga dikatakan, dia manusia yang lebih bijaksana. Penderitaan membawa orang hidup lebih bijaksana. Dia tahu tidak bersama dengan Tuhan hidupnya makin susah. Dia tahu bahwa hidup yang jauh dengan Tuhan tidak membuat dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tahu hidup berjarak dengan Tuhan itu membawa dia hidup rugi. Jadi hidup harus lebih bijaksana ketika sudah menghadapi yang namanya penderitaan. Tidak enak jauh dengan Tuhan. Bangsa Israel seringkali mau mencoba untuk jauh dengan Tuhan. Bangsa Israel seringkali berupaya untuk meninggalkan Tuhan. Nggak enak. Mereka selalu dalam ketakutan. Mereka selalu dalam penderitaan. Justru kita nggak boleh berjauh dengan Tuhan. Apalagi berjarak dengan Tuhan. Penderitaan tidak selalu merugikan untuk yang merasakan. Jadi saya sudah katakan tadi. Penderitaan itu adalah anugerah saudara. Dia mengangkat saudara bang naik tinggi. Saudara bisa menikmati rahasia-rahasia Tuhan yang begitu besar. Kenapa ada orang yang mau mati? Kenapa banyak orang yang mau menderita? Kenapa ada yang mau jadi martir? Kenapa ada yang mau mati syahid? Itu semua karena Tuhan baik saudara. Tuhan lakukan semuanya untuk saudara dikasihi. Tuhan tahu ini ada sesuatu pengorbanan yang Tuhan harus berikan buat saudara. Itu satu janji. Janji Tuhan tidak akan pernah berlalu begitu saja. Janji Tuhan akan selalu menyertai. Itu tidak akan pernah ditarik. Itu tidak pernah dibatalkan Tuhan. Itu tetap akan menjadi milik saudara. 3 sukacita penderitaan yang harus saudara rasakan hari ini. Supaya saudara memahami dan mengerti. Oh Tuhan, terima kasih buat penderitaan. Karena dari lewat penderitaan saya menjadi kaki saya menjadi kuat. Doa saya semakin besar. Iman saya semakin kuat dan dewasa. Itu semua terjadi karena akibat dari sebuah penderitaan. Tidak banyak lagi orang yang berhenti berdoa. Orang langsung selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi hari ini datang penderitaan, jangan pernah kau berhenti berdoa. Jangan kau berhenti berharap dengan Tuhan, tapi kau harus sungguh-sungguh. Amin. Katakan sama-sama, sungguh-sungguh. 3 hal. Yang pertama, penderitaan hadir untuk mendidik kita agar hidup lebih benar dan lebih baik. Jadi kita dididik Pak, Bu, untuk lebih benar, lebih baik. Jadi penderitaan itu mengarahkan kita kepada arah yang benar. Penderitaan mengarahkan kita untuk dalam fokus jalan yang betul, saudara. Berapa banyak seringkali kita menganggap jalan kita yang paling benar, tapi ketika melihat penderitaan, banyak hal yang susah yang sudah alami, saudara baru ingat Tuhan. Berapa banyak orang yang bolak-balik saudara. Ya, kita bertobat bukan beli obat saudara. Pertobatan saudara yang sungguh itu akan menghasilkan satu rencana Tuhan yang besar. Tuhan mau
Dia bukan mengasihi saudara pada saat dia biarkan saudara hidup, tapi dia mengasihi saudara sampai saudara berjumpa dengan dia. Itu yang Tuhan inginkan. Kerinduan Tuhan begitu besar buat saudara dan saya. Dia tidak pernah bermain-main untuk menyelamatkan saudara. Kalau Tuhan nolong saudara, total. Amin. Kalau dia selamatkan saudara, total. Jadi tidak ada yang setengah-setengah. Nah, kita baca ayat ini, dikatakan Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Kita dididik untuk jalan kehidupan saudara. Jadi kenapa Tuhan tidak membiarkan saudara menjauh dengan dia, diberikan penderitaan? Bukan saudara berbalik arah, tapi justru saudara mencari arah. Salah banyak orang seringkali hidup dia pikir, wah, meninggalkan Tuhan akan bahagia, meninggalkan Tuhan akan hidup lebih penuh dengan sukacita, meninggalkan Tuhan itu lebih aman, nyaman, gak ada yang larang, gak ada yang takutin. Kalau jadi anak Tuhan itu selalu ada peringatan, harus ada hukuman, harus ada inilah. Saya gak berani begini karena takut begini, saya takut begini, saya takut. Tapi saya percaya Tuhan kasih rambu-rambu itu karena dia mengasihi saudara. Rambu-rambu Tuhan untuk dia mencintai saudara. Rambut-rambut Tuhan untuk dia mengasihi saudara, karena saudara umat pilihan dia. Saudara umat yang dikasih Allah, maka tidak akan pernah dibiarkan saudara jatuh, bakal tergeletak, tangannya menopang, dan dibiarkan sampai rambut putih, dia akan menggendong saudara. Amin. Kita akan sukacita bagi Allah kita. Klik berikutnya. Tidak ada kata lain selain kita harus memiliki semangat baru, tekad baru, dan komitmen baru yang bertujuan agar kehidupan kita jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Harus ada perubahan positif dalam diri kita. Betul. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita hidup benar, hidup lebih baik, kita harus alami yang namanya perubahan positif. Tanpa kita lakukan perubahan, saudara, maka kekristenan kita tidak ada artinya. Kekristenan kita semu. Kekristenan kita itu hampa. Jadi ada kebenaran-kebenaran Allah yang harus membuat tujuan hidup saudara ada. Amin. Itu yang saudara harus miliki. Yang kedua, penderitaan hadir untuk supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu bagikan perisai dalam kehidupan saudara. Kehendak Tuhan itu merupakan suatu langit dalam dunia ini yang selalu ada, yang saudara tidak bisa lepas. Bagaimana saudara menjadi seorang yang menjadi percaya kepada Tuhan tanpa saudara memiliki kehendak Dia? Saudara akan berjalan asal-asalan. Saudara akan belajar saudara akan jalan sempoyongan. Saudara tidak pernah teratur hidupnya. Tanpa kehendak Tuhan, hidup kita terarah. Amin. Dengan kehendak Tuhan, hidup kita lebih terarah. Hidup kita lebih fokus. Hidup kita lebih sungguh. Kenapa? Karena kita mengikuti kehendak Tuhan. Di sini katakan dalam Efesus 1:18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, dan agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Anda memiliki kehendak Allah supaya hidup Anda lebih fokus kepada Tuhan. Penderitaan membuat Anda fokus dengan Dia, karena Dialah Allah kita. Dia yang menjadikan kita. Dia yang membuat langit dan bumi ini. Masakan kita nggak percaya? Saudara-saudara, baiklah dalam hidup ini kita hadapi semuanya untuk kita ikuti kehendak Tuhan. Kita nggak pernah bisa memilih, tapi Tuhan menentukan setiap jalan. Bukankah saudara pernah mendengar apa yang dikatakan Tuhan pada waktu Dia menyembuhkan orang yang buta? Dia katakan, ini bukan dosamu, bukan dosa orang tuamu, tapi dengan apa yang kau alami, nama Tuhan mau dipermuliakan. Sadarkah kita nama Tuhan harus dipermuliakan dalam hidup kita? Sadarkah kita bahwa nama Tuhan harus dipermuliakan, Dia dibesarkan dalam hidup kita? Ujian-ujian yang kita hadapi adalah bagian di mana Tuhan ingin Dia menang dalam hidup saudara. Bukan menjadi deluser, bukan menjadi pecundang. Ikuti kehendak Tuhan. Suka-suka Tuhan dalam hidup kita. Kita gak pernah tahu. Saya beberapa kali menolak untuk tidak menjadi hamba Tuhan. Tapi karena kehendak Tuhan, saya menolak. Yang ada adalah penderitaan terus-menerus. Saya mau lepas dari penderitaan. Saya ikuti kehendak Tuhan.
maka dikatakan penderitaan hadir untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saya bilang begini saudara, tanda bahwa seorang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah ia lebih suka berjalan menurut kehendaknya sendiri. Artinya apa? Berlawanan. Tuhan suruh apa, kita lakukan apa. Lihat Yunus saudara, Tuhan suruh apa, dia lakukan apa. Nah, jadi banyak orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah ia lebih suka berjalan menurut kehendaknya sendiri dan hidup menurut keinginan dagingnya daripada tunduk pada tuntunan Tuhan. Seringkali apa yang Tuhan larang kita lakukan, sebaliknya apa yang Tuhan perintahkan justru tidak kita kerjakan karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Saudara lihat, seringkali apa yang Tuhan larang kita lakukan, Tuhan gak bilang jangan. Dia gak ada menawa, karena dosa dia sendiri loh. Walaupun Tuhan udah awali katakan kamu jangan makan buah ini. Semua pohon boleh kamu makan buahnya, tapi ada satu pohon di tengah ini yang tidak boleh kamu makan. Tuhan ngomong nggak? Tuhan ngomong. Tuhan kasih tahu nggak? Kasih tahu. Tapi kenapa? Manusia itu punya free will, Pak Bu. Jadi kalau kita lebih banyak melanggar apa yang Tuhan perintahkan, ya kita salah dewe, salah kita. Tidak seharusnya kita melakukan. Kita harus mengalami pertobatan, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Penderitaan hadir adalah supaya kita mengalami pemulihan dari berkat-berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Pak, Bu, banyak orang suka bilang gini, saya kok dulu belum jadi orang Kristen, usaha saya maju loh. Sebelum saya jadi orang Kristen, kayaknya berkat gampang banget. Tapi bingung, kenapa setelah saya jadi orang Kristen kok jadi susah ya? Begini Pak, Bu, dulu kalau kita belum jadi orang Kristen, kita tipu-tipu orang masih gampang, nggak ada rasa takut dosa. Kita bohong-bohong sama orang, kita nggak takut dosa. Kenapa? Karena belum ikut Tuhan. Tapi ketika ikut Tuhan, kenapa jadi susah? Karena kita nggak terbiasa. Ilmu bohong kita udah hilang. Ilmu bohong kita itu udah pudar. Ilmu bohong kita itu sudah selesai. Itu kita pakai dulu. Nah, oleh karena itu, kalau saudara hadapi penderitaan, itu adalah Tuhan ingin memulihkan supaya saudara menerima berkat yang lebih baik lagi. Katakan amin. Jadi bukan berarti Tuhan gak sayang sama saudara, bukan berarti memang Tuhan cari gara-gara dalam hidupmu. Tidak. Tuhan ingin pulihkan kebiasaan burukmu, kebiasaan jelekmu itu ditinggalkan. Jangan kita menjadi sama. Roma pasal 12 ayat 1 katakan ayat kedua, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh perubahan budimu. Ya, dengar ayat yang kedua, berubahlah oleh perubahan budimu. Kita orang-orang umat pemenang tidak dapat terkontaminasi dengan orang-orang dunia, saudara. Maka oleh karena itu jangan lagi kau katakan, kenapa dulu sebelum ikut Tuhan saya hidup dalam gampang sekali, saya dapat berkat gampang sekali. Betul, engkau akan lebih gampang. Kenapa? Engkau gampang bikin dosa, engkau gampang bohong, engkau gampang untuk berdusta. Tapi setelah engkau ikut Tuhan, ilmu kebohonganmu itu pudar. Ilmu kebohongan itu tidak bisa lagi berlaku, sehingga engkau lebih mengikuti keinginan Tuhan. Ayub 42 ayat 12 katakan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Kalau Tuhan udah pulihkan, berkatnya jadi lebih. Saya bilang begini saudara, kita belajar memahami bahwa momen penderitaan sebagai pelajaran menggunakan hikmat yang kita terima supaya kita akhirnya mengalami berkat Tuhan. Kita harus dipulihkan dalam hal hubungan kita dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dengan sesama, dengan segenap hati kita, dengan alam, supaya terjadi pemulihan. Harus percaya dengan segenap hati kita, mengakui kesalahan, berdoa mencari wajah Tuhan, dan tidak lagi melakukan kejahatan, dan selanjutnya melakukan apa yang Tuhan firmankan. Mari kita baca bersama-sama yang terakhir. Saya katakan apa? Mengikuti Yesus tidak bisa secara parsial atau sepotong-potong. Kita harus mengikutinya secara total dan utuh. Mengikuti Kristus seperti berarti siap menerima apapun yang bakal diberikannya. Ketika Dia memberikan berkat dalam perjalanan kita atau bekal dalam perjalanan kita, kita mensyukurinya.
Dan ketika dia meminta kita untuk berlenggang dalam kemiskinan, dalam bekal, kita tidak boleh kecewa. Kita harus tetap bersyukur. Bahkan ketika dia mengambil apa yang paling kita sayangi, kita harus tetap bersyukur. Pak, Bu, hidup dalam kehidupan kita ini penuh dengan irama-irama. Saudara perhatikan irama kalau do terus gak enak didengar. Kalau do re mi saja juga gak enak, saudara. Tapi ketika ada do re mi fa sol la si do, wow, itu akan menjadi satu keharmonisan. Lagu itu menjadi indah, saudara. Penderitaan adalah satu irama hidup, amin, yang dimainkan, dan saudara adalah pemainnya. Mari kita akan masuk dalam satu pujian kita. Kita yakinkan Tuhan itu baik. Dia tak pernah tinggalkan saudara, dia tidak pernah lupakan saudara. Hadapi penderitaan, dan melalui penderitaan itu saudara akan dibawa dalam kemenangan atas kemenangan. Bukan kekalahan, bukan ketakutan, kebimbangan. Dan jangan bilang, oh penderitaan itu adalah butuhkan Tuhan, penderitaan itu adalah cobaan Tuhan. Enggak. Kita kalau dicobai Tuhan habis, itu kita selesai. Tuhan gak suka mencobai anak-anaknya. Yang suka mencobai itu iblis, saudara. Apalagi Tuhan iseng sama saudara, gak ada. Apalagi kutuk, Tuhan gak pernah kasih saudara kutukan. Asalkan hidup sungguh-sungguh pada Tuhan. Hadapi penderitaan membuat saudara hidup lebih baik. Penderitaan membawa saudara hidup melakukan kehendak Tuhan, dan penderitaan untuk memulihkan hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Letakkan tangan kanan saudara di dada. Kalau hati kami seringkali berpikir yang beda, hati kami berpikir yang lain. Ada satu hal yang saya rindukan adalah untuk percaya kepada Tuhan saja. Thank you Tuhan, haleluya. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Oh haleluya. Kuduskan Hingga ku selalu agar aku mari sekarang angkat tanganmu di rumah. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan Dia tidak pernah membiarkan ujian yang melebihi kekuatan. 1 Korintus 10:13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan dalam dirimu. Maka Tuhan katakan, aku memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Dia berikan saudara jalan keluar. Saudara hidup lebih baik lagi, hidup lebih sungguh lagi. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Hanya itu. Kerinduanku berikan Tuhan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Glory Jesus. Jesus. Terpujilah bagi namamu ya Aba ya Bapa. Kami percaya Tuhan penderitaan tidak akan membuat hidup kami terpuruk. Tapi penderitaan adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan untuk kami bisa naik level, untuk kami bisa naik kelas. Dan itulah satu dari kerinduan kami untuk mengiring Tuhan selalu. Kami belajar Tuhan, Tuhan punya rencana yang hebat, yang luar biasa dalam hidup kami, yang tidak kami lihat, yang tidak kami pernah dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati.
Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Biarlah hari ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar terus akan menjadi bekal bagi kami, terus akan menjadi berkat buat kami. Takkan pernah kami lupakan janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih, segala hormat syukur kami panjatkan kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama akan akhiri kebaktian online saat ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Allah. Di kesempatan ini kami bersyukur awal pertengahan hingga akhir di dalam kebaktian online Tuhan telah campur tangan dan memberikan semangat kepada kami semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang ada dalam gereja. Sama-sama Tuhan memberkati. Oleh karena itu biarlah senantiasa Allah turunkan berkat atas kami semuanya, umat-Mu GSJA Cendrawasih, dan kami percaya kasih kemurahan Tuhan semakin hari semakin melekat kepada kami. Dan tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati agar supaya COVID-19 berlalu dari Indonesia dan sungguh-sungguh kehidupan normal boleh kembali kami nikmati atau bangsa Indonesia alami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri kebaktian ini di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pencipta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok dan saat